Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada hari ini, saudara, kita mendengar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Bareskrim Polri itu memeriksa dua orang saksi terkait kasus dari TPPU dan Dana Bos, saudara. Dan kita hanya mendapat informasi dari Bareskrim, saudara, bahwa dua orang ini berinisial MS dan MA. Itu aja, saudara. Jadi agenda pemeriksaan awal terkait yayasan, mereka berkata adalah agendanya adalah dengan pemeriksaan saksi itu terkait yayasan. Tapi inisialnya disebutkan, inisialnya adalah MS dan MA, ya kan? Itu kata Direktur Tindak Pidana Khusus atau mungkin Bapak Wisnu Hermawan. Dan kita tidak tahu, saudara, siapa orang yang berinisial dengan MS dan MA ini. Ya kan? Siapa MS dan MA ini? Apakah dia adalah orang dari Yayasan Al Zaitun? Apakah dia dari luar Bareskrim? Kita tidak tahu. Karena hanya dijelaskan mengenai inisial saja, saudara, kalau di dalam berita yang kita dapat. Saya melihat ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Bareskrim. Inisial saja ditutupin, saudara, dan kita tidak tahu siapa orang yang berinisial tersebut. Apakah orang-orang itu sudah disetujui oleh Panji Gumilang, ataukah disetujui oleh manajemen daripada Al Zaitun? Kita tidak tahu. Hanya diberikan inisial, padahal di dalam kasus ini krusial sekali, saudara. Karena apa? Mereka Bareskrim Polri itu akan melakukan penyitaan apa yang yang dia nanti diketahui, yang mereka ketahui nantinya itu akan disita oleh Bareskrim, saudara. Termasuk adalah dana yang ratusan miliar. Mereka katanya adalah pertama adalah triliunan, tapi triliunan itu kalau saya melihat adalah turnover dari sekian tahun siapa Panji Gumilang itu berusaha. Dan sekarang ini yang terkumpul katanya hanya ratusan miliar banyak loh, saudara, ratusan miliar. Yang katanya akan disita itu ratusan miliar. Dan sepertinya sekarang ini penyitaan sedang berjalan, dialihkan dari mungkin manajemen TPPU, ya kan, sekarang dipindahkan ke Bareskrim. Nah, nanti begitu dipindahkan ke Bareskrim, nanti tidak lama lagi kita bisa melihat, saudara, uang-uang mungkin didisplay oleh Bareskrim. Ya kan, ini adalah apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini semestinya sering membuat tanda tanya kita semua, saudara. Karena ada yang sepertinya ditutup-tutupin, ya kan? Katanya mereka ini sedang melakukan pemeriksaan, dan mereka ini adalah melakukan penciptaan penyitaan, saudara. Dan nanti barang-barang bukti semuanya yang diambil oleh Bareskrim itu nanti akan didisplay. Apa saja kita tidak tahu, tapi termasuk adalah uang, ya. Apa sih yang menjadi barang bukti di dalam penyitaan ini? Ya, nanti akan diumumkan, pasti akan diumumkan, saudara. Karena barang buktinya ada mungkin termasuk adalah kursi daripada Syekh Panji Gumilang, termasuk juga mungkin nggak tahu barang-barang apa saja yang akan didisplay, termasuk adalah uang-uang yang disita ratusan miliar ini, saudara. Ya kan, katanya di DTP-Deksus ini, ya, Bareskrim Ekonomi Khusus dari Bareskrim ini, katanya sudah bekerja sama dengan yang namanya adalah dari Kejaksaan Agung atau Kejagung dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, ya kan? Dan kita tahu ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Bareskrim. Tidak hanya itu, saudara, yang kita tahu adalah dari BPK pun juga dilibatkan. Tapi saya melihat, ya, saudara, dan hari ini juga, saudara, penyitaan itu sepertinya sudah diarahkan ke Bareskrim. Dan siapa orang yang hanya diberi inisial
MS atau MA saja oleh Barreskrim, oleh Bapak Wisnu Hermawan ini, tetapi tidak dijelaskan. Dan itu tidak diinformasikan. Dan apakah itu diinformasikan kepada siapa Panji Gumilang kita tidak tahu. Hanya inisial saja, saudara. Nah, bagaimana kalau kita ini yang ingin tahu keadaan bagaimana terjadi di Barreskrim? Harusnya diinformasikan siapa-siapa saja yang menjadi saksi. Hari ini hanya 2 saksi, saudara. Hari ini, hari Selasa, hanya 2 saksi yang dihadirkan. Yang saya bilang tadi berinisial MS dan MA. Itu dari pesantren. Lah, ini pesantrennya pesantren mana? Harusnya ini Barreskrim, ya termasuk adalah Bapak Hermawan sendiri, harusnya itu bisa memberi keterangan yang jelas. Jadi tim tim daripada Panji Gumilang sendiri, tim pengacara ini harusnya kan bisa melihat, saudara, dan dia harusnya hadir di sana. Bagaimana kalau tidak diinformasikan kepada pengacara Bapak Syekh Panji Gumilang, saudara? Nah, ini kan yang membuat teka-teki. Kita melihat kasus daripada Syekh Panji Gumilang itu penuh dengan teka-teki. Dari awal kita tahu ya kan, pertama informasinya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu tidak masalah. Ya kan, katanya kalau sudah ditingkatkan berarti sudah ada alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh Barreskrim, jelas, saudara. Dan sekarang pun sudah mengumpulkan duit yang berjumlah ratusan miliar itu katanya sudah dipindahkan ke Barreskrim. Tapi orang-orang yang menyelidiki ini atau siapa-siapa saja yang menyelidiki kasus daripada Syekh Panji Gumilang ini, yang katanya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, tidak dijelaskan secara gamblang. Ya kan, pasti juga tidak diinformasikan kepada Syekh Panji Gumilang, juga tidak diinformasikan kepada tim penasehat daripada Panji Gumilang. Bagaimana mereka tahu? Dan bagaimana bisa mereka ngecek siapa-siapa orang-orang tersebut, apakah qualified ataukah mungkin abal-abal, kita tidak tahu. Apakah mungkin Barreskrim juga mendatangkan orang yang sering mendapat informasi saja, dan apakah itu jelas punya kualifikasi yang jelas di dalam penyidikan ini? Ya kan, kita tahu bahwa Panji Gumilang sekarang ini kan ada 2 dakwaan. Pertama adalah tentang penodaan agama. Dan katanya penodaan agama juga sedang diselidiki dan akan ditingkatkan oleh Kejagung, sehingga nanti tahu jadwal daripada kapan kira-kira disidangkan. Itu adalah dari tahap pertama. Nah, ini tahap yang kedua ini, saudara. Tahap yang kedua ini mengenai TPPU dan dana BOS ini. Ini yang jadi masalah. Kasus TPPU yang kemarin kita dengar dari Bu Yenti sekarang sudah berganti kepada namanya Pak Panji atau siapa itu ya, tidak jelas. Dan itu berarti sudah ada pergantian. Apakah orang ini qualified atau enggak, kita tidak tahu, ya kan? Terus tentang ini hanya masalah TPPU. Yang kedua mengenai dana BOS. Nah, dana BOS ini kan banyak melibatkan orang, saudara. Dari pemerintah sendiri pasti terlibat. Siapa orang-orang di pemerintahan yang memberikan kucuran dana BOS ke Al Zaitun? Itu harusnya dilibatkan semua. Jangan hanya masalah terus distempel bahwa dia menerima dana BOS nyeleweng. Ini, saudara, bukan. Tapi harus dijelaskan siapa saja orang dari pemerintah yang diundang oleh Barreskrim untuk ngecek, ya kan, semua dana-dana yang diturunkan ke Al Zaitun. Ini semua saya anggap belum jelas, saudara. Apalagi hanya menggunakan inisial-inisial saja yang saya baca. Ya, ini cukup memprihatinkan. Jadi kasus daripada Syekh Panji Gumilang ini benar-benar tidak jelas, saudara. Tidak jelas. Apakah ini yang dibilang adalah kriminalisasi daripada kasus Syekh Panji Gumilang? Iya, saudara. Saya berkata iya. Ini adalah kriminalisasi, dikriminal, dicari gara-gara. Ya, kita tahu. Misalkan pertama ini, tentang penodaan agama ini. Penodaan agama, saudara, begitu sudah sudah diserahkan ke kejaksaan,
Banyak yang bersuara, saudara. Wah, ini apa namanya? Ini hanya tentang apa namanya? Perdebatan. Nanti akan terjadi debatable atau perdebatan antara katanya apa namanya? Penodaan agama atau tidak. Nanti itu akan terjadi debatable. Satu. Dan sepertinya saya lihat ya kan Barreskrim juga sepertinya agak ragu-ragu juga apakah dengan penodaan agama dia akan berhasil. Dan kalau tidak diterima oleh majelis hakim tentang penodaan agama itu, akan beralih, saudara. Akan beralih kepada TPPU. Dan kalau TPPU gagal, nanti beralih lagi, saudara, ke dana bos. Ya kan? Kalau dana bos ini gagal, ya sudah harus cepat-cepat dikeluarkan deh. Ya kan? Siapa Panji Gumilang. Ya kan, pasti karena sudah ada penyerahan, saudara. Nanti begitu tahap awal itu pasti penyerahan daripada bukti-bukti dan terdakwa atau dibilang nanti terdakwa, saudara. Siapa Panji Gumilang. Jadi pertama diserahkan ya kan bukti-bukti dan orangnya atau siapa Panji Gumilang diserahkan kepada kejaksaan. Dan kejaksaan nanti mengambil apakah nanti dikembalikan lagi ke Barreskrim, apakah nanti ditahan di tempat lain, kita nggak tahu. Ini belum tahu, ya kan? Dan kalau misalkan anggaplah dikembalikan di Barreskrim. Nah, begitu dikembalikan di Barreskrim karena ada kasus-kasus lain yang mengikuti daripada kasus penodaan agama itu sendiri. Ya kan? Bagaimana dengan TPPU? Bagaimana dengan dana pos? Dan ada lagi mengenai dana zakat infak. Ini jadi masalah lagi. Banyak, saudara. Saya juga heran juga ya. Apakah tindakan-tindakan ini ya kriminalisasi ini yang dilakukan kepada siapa Panji Gumilang itu tidak ada akhirnya dan dikejar terus. Saya heran, saudara. Ya kita lihat saja deh ya kan mengenai ini biar dilakukan penyelesaian dulu. Satu, sekarang ini sudah dilakukan ya. Pertama adalah mengenai penodaan agama. Dan sekarang ini sampai hari ini, hari Selasa yang sekarang kita buat ini, itu pun juga belum jelas, belum terang benderang apakah Syekh Panji Gumilang itu sebagai tersangka lagi di dalam TPPU atau di dalam dana bos atau di dalam zakat infak segala macam. Ya kita tahu, saudara, kalau dana bos dan zakat infak itu pasti akan lewat. Dan nanti TPPU-nya ini, benar gak TPPU ini dilakukan? Apakah Syekh Panji Gumilang itu mendapatkan dana itu melalui perjudian, melalui korupsi, melalui segala macam deh apa namanya yang tidak dikehendaki, saudara. Apakah itu termasuk ya korupsi segala macam lah. Apakah dana-dana itu kalau misalkan tidak melalui yang macam-macam dan adalah dana-dana halal yang siapa Panji Gumilang terima, dan apakah itu juga dibilang adalah pencucian uang, kita tidak tahu. Karena ini sekarang ini kekuasaannya ada di Barreskrim, saudara. Itulah Barreskrim ya. Jadi belum lama saya mendengar juga kalau dari saudara kita ya, Martin Simanjuntak, dia bilang, lah ini saudara, jangan Barreskrim mentang-mentang dia adalah institusi kepolisian yang sekarang apa namanya berhak menahan daripada siapa Panji Gumilang. Jangan semena-mena, itu harapan daripada kita. Jangan hanya menggunakan kekuasaan hanya untuk menyengsarakan orang yang tidak jelas ini. Itu adalah harapan daripada kita. Semoga ini kita bisa mendengar lagi, saudara ya. Mungkin lusa atau apa. Kira-kira apakah yang ditersangkakan ke Syekh Panji Gumilang itu jelas. Satu, biarlah yang berjalan tentang penodaan agama. Tapi mengenai TPPU, mengenai dana bos, dan juga adalah zakat infak, wallahu alam. Semoga itu semua bisa lewat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.